Haleluya. Bahagia pagi hari ini kembali kita bisa mengikuti ibadah, baik secara real maupun online. Dan bulan-bulan ini tema di kedua adalah menanti-nantikan sejuta. Ini adalah minggu yang terakhir dan saya mengambil sebuah tema sabar dalam menanti. Nah, saudara, manusia hidup ini tentu dibatasi dengan waktu. Dan saudara perlu ingat bahwa waktu ini bukanlah milik kita. Setuju? Karena waktu ini adalah milik Tuhan. Karena apabila waktunya, apabila masanya, waktu yang dipinjamkan kepada kita ini telah habis, akan diambil kembali. Ya. Jadi tidak selama-lamanya waktu ini menjadi milik kita. Apabila waktu itu sudah berlalu, waktu itu tidak akan bisa kembali lagi. Hidup ini sebuah pilihan yang permanen. Ya. Kekal atau siksaan. Ini yang menentukan pada saat kita hidup. Nah, kita memanfaatkan waktu ini, betapa pentingnya kita hidup berjalan dengan waktu ke waktu. Memang waktu terkadang-kadang kalau kita hitung-hitung terlalu panjang ketika kita sedang menghadapi penderitaan, ketika kita sedang mengalami sakit, ketika kita sedang bergumul. Tapi rasanya waktu itu terkadang kita lihat terlalu pendek. Ya, di saat seseorang mengalami sebuah sukacita, kebahagiaan, loh, tahu-tahu sudah selesai. Ya, kalau saudara sedang menikmati sesuatu yang Anda anggap itu adalah menyukakan hati Anda, dan tiba-tiba selesai, rasanya gelo. Ya, dan sebaliknya, waktu itu terkadang-kadang terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Musibah itu datang secara tiba-tiba. Tetapi waktu itu juga kadang-kadang kita lihat, kita nilai terlalu lambat ketika kita sedang menunggu. Ya. Pekerjaan yang paling tidak nyaman, paling tidak enak itu adalah menunggu. Ya, antri di bank, antri di terminal, antri tiket, ngantri di rumah sakit. Enak nggak? Nggak enak. Ya, kalau kita ngantri di bank itu kita punya duit kita sendiri, kita tabung-tabung sendiri. Tapi kadang-kadang kita harus sabar menanti, kita harus sabar menunggu, karena ada giliran berikutnya. Nah, ini betapa pentingnya saudara itu untuk hidup dalam waktu yang relatif ini, bisa memanfaatkan, menggunakan, memakai waktu sebaik-baiknya. Dan saat-saat ini, saudara, banyak orang yang sedang menghadapi waktu-waktu sulit. Saat-saat ini orang berbagai, ya, jajaran-jajaran di dalam perusahaan, pekerjaan, waktu-waktu ini benar-benar sangat sulit. Dan secara bersama ini kita nikmati, kita rasakan. Kalau kita melihat, kita mendengar bahwa gelombang PHK itu makin hari makin banyak, makin hari makin bertambah. Ada kurang lebih 6 juta yang ter-PHK, termasuk yang di istirahat, yang diliburkan. Bagaimana dengan mereka? Semua ini karena dampak daripada COVID. Ya, secara bersama-sama, tidak kaya, tidak miskin, tidak tua, tidak muda, semua mengalami hal yang sama, yang namanya pandemi. Ini benar-benar merubah seluruh tatanan manusia dan kebiasaan-kebiasaan manusia yang ia lakukan keseharian. Tiba-tiba kemacetan datang. Tuhan ngerti ya, Tuhan ngerti. Semua merasakan.
Namun kita sebagai orang percaya, saudara jangan takut. Ya, saudara cemas, ya, takut itu hal yang wajar. Memang itu firman Tuhan menuliskan. Tapi bagi orang percaya yang mengandalkan berharap kepada Tuhan, mempunyai sebuah penghiburan, kekuatan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Wow. Ini sebuah penghiburan ketika Mazmur dikejar-kejar. Ketika mengalami rasa takut, ketika Daud berada di dalam pembuangan di Babilonia. Ayat ini muncul. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Saudara sabar menanti? Atau saudara maunya instan? Sebuah penantian itu adalah proses. Dan hal inilah yang Tuhan sukai. Menanti itu artinya menaruh kepercayaan sepenuhnya. Ya, ketika saudara di bank, saudara taruh uang di bank, itu kan karena saudara percaya. Percaya apa? Ada hukumnya. Kalau bank itu bangkrut, negara yang akan bertanggung jawab mengambil alih. Makanya saudara percaya sepenuhnya. Loh, saudara kan cari uang duit anget-anget, ya, dengan keringat. Cuma ditaruh bank begitu saja, saudara hanya menerima angkanya, nominalnya. Kan kadang-kadang nggak wajar kalau kita pikir. Ya, kita ngambil juga harus melalui proses. Dipotong bunga juga. Tapi saudara tetap percaya, saudara tetap mau menaruh di situ karena apa? Karena saudara percaya. Nah, menanti-nantikan Tuhan itu sebuah kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan secara total. Dalam segala hal, percaya begitu saja. Ingat janji Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat sebuah kekuatan di luar akalmu sendiri. Amin. Saat-saat sulit seperti ini, kalau di logika, bagaimana kita harus hidup, bagaimana hari-hari kita ke depan, bagaimana anak-anak kita, bagaimana masa depan mereka. Wah, memang firman Tuhan juga mengatakan bahwa hari-hari akhir akan datang kesulitan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan tetap dan dia akan mempunyai sebuah penghiburan, kekuatan datang daripada Tuhan. Tuhan sudah berjanji, dia akan memberi kekuatan bagimu, bagi saudara, untuk menghadapi setiap persoalan demi persoalan. Dan Tuhan akan memberi jalan keluar. Mungkin saudara berkata, bagaimana aku sudah bergumul bertahun-tahun tetap begini, tidak ada ubahnya. Percaya saja. Aku sudah melakukan bagianku, sampai sekarang aku juga belum menerima tanda-tanda. Bagianmu adalah percaya saja. Seolah-olah kita ditinggal Tuhan, seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajahnya. Saudara tetap percaya dan tetap percaya saja. Namanya bicara secara total. Saudara kan sedang menanti-nantikan janji-janji Tuhan. Jadi apapun yang sedang ada di depan matamu, seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah jalan buntu, tetap percaya saja. Enak? Kalau saudara sudah percaya, saudara menanti-nantikan janji Tuhan, pengharapan itu akan
muncul akan menjadi sebuah kenyataan, saudara nggak banyak mikir Pak. Siapa hari-hari ini yang nggak punya pikiran rasa takut? Ya tempatnya juga di sini. Semua orang hampir merasakan rasa takut. Jelas. Tapi jangan sudah dikuasai oleh takut sehingga takut itu berlebihan, saudara menjadi ya kayak paranoid. Saudara harus berani menghadapi kenyataan. Lakukan, hadapi waktu demi waktu, pergumulan di dalam penantian akan iman saudara. Saudara tetap sabar menanti. Saudara tetap sabar. Di dalam Yesaya 40 ayat 31, ini sebuah tulisan yang sangat menghibur bagi setiap saudara, bagi setiap kita. Dan ayat ini sudah sangat tidak asing. Ayat ini sangat terkenal. Di dalam Yesaya 40 ayat 31, saya bacakan saja. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, ayat ini sangat luar biasa. Pada waktu itu Yesaya sedang memperingatkan orang-orang Israel agar mereka tetap menanti-nantikan janji Tuhan pada waktu di Gunung Sinai terhadap Musa. Tetapi orang Israel membuat sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat ilah lain. Mereka menyembah berhala. Ini adalah sebuah perbuatan yang keji di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan itu tidak bisa diduakan hati. Hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Satu-satunya, tidak ada lain. Dialah Allah Jehovah Jireh. Dia Allah yang maha kuasa, yang layak untuk menerima pujian, menerima sesembahan. Tidak ada orang lain. Karena itulah Allah marah. Dan Israel harus dibuang ke Babel. Dan pas saat mereka berada di pembuangan, sisa beberapa nabi-nabi yang masih memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka tetap setia. Walaupun mereka sehari-hari diperlakukan kasar terhadap penguasa-penguasa Babel, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan dan Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Ketika saudara mengalami kesusahan, kesulitan, apakah saudara tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan atau sebaliknya saudara lari daripada Tuhan? Kalau saudara lari, itu adalah resiko. Saudara percaya kepada Tuhan, taruh secara totality sepenuhnya kepada Tuhan, dan jangan ada ilah lain di hadapanmu selain Dia. Saudara tetap mencari Tuhan. Saudara, saat-saat ini banyak orang yang kebelingan. Saya kira banyak orang yang kebelingan karena dinabubukkan dengan kondisi ibadah online. Saya tidak meyakini kalau orang-orang yang menuntut ibadah online dengan setia, dengan berpakaian yang rapi, dengan sikap doa penyembahan yang baik. Saya bertanya-tanya, berbeda dengan pada waktu ketika saudara, walaupun ada penindasan, walau ada penderitaan, walaupun sedang ada pandemi yang belum kunjung selesai, kalau saudara berani mampu untuk meninggalkan hanya 1 jam saja, saudara datang beribadah, saudara dengan pakaian rapi, saudara mandi, saudara datang ibadah, sebelumnya saudara berdoa dan saudara menyembah Tuhan, saudara menyanyi Tuhan. Inilah yang Tuhan cari.
sikap-sikap orang yang tetap berani untuk memberikan hatinya, mengibadahkan hidupnya kepada Dia. Di rumah Tuhan kita bisa serius. Kita bisa memberi yang terbaik melalui sikap kita. Melalui apa yang kita lakukan. Saya kira 1 jam tidak menjadi masalah. Karena kita tahu siapa yang ada di samping kita. Siapa yang ada di sekeliling kita. Dan juga tidak berlama-lama untuk kita tinggal di dalam rumah Tuhan ini. Setelah ibadah kita langsung mulai. Masing-masing menjaga physical distancing. Sudah diatur sedemikian agar saudara ketika ibadah, saudara merasa nyaman dan aman. Dibanding saudara keluar, modal saudara kan sudah ke mall kan? Ayo jujur, bagi yang di rumah ya di sini. Saudara keluar kan di tempat keramaian kan? Walaupun saudara menjaga, apakah saudara betah? Di dalam keadaan seperti ini, saudara ambil keputusan untuk memprioritaskan Tuhan. Ketika bangsa Israel berada di dalam penindasan kerja roh setiap hari, mereka tentu cemas, mereka merasa hidupnya tertekan. Tetapi ada sebagian orang-orang yang masih mau menyisakan waktunya untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, karena dia tahu Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk menolong setiap kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit apapun yang sedang saudara alami. Dia sanggup untuk menolong kita. Saudara kalau berani memprioritaskan Tuhan, saudara akan mendapat yang namanya kualitas. Karena prioritaskan Tuhan, saudara tetap sabar. Pandemi ini akan berlalu, percaya. Segala sesuatu apa yang ada di kolong langit ini tidak akan permanen, akan berubah. Dan kalau kita mengalami kekekalan, tidak akan pernah berubah. Kalau keabadian di bawah kolong langit ini bisa berubah-ubah. Segala sesuatu ada masanya. Ada waktu senang, ada waktu susah, ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu untung, ada waktu rugi, ada waktu sakit, ada waktu sembuh. Saya yakin pandemi ini tetap akan berakhir. Hanya bagaimana kita sabar untuk menanti. Orang bisa dinilai orang itu sabar atau tidak itu ketika menanti. Betul? Saudara, seandainya saudara dijanjikan ingin menerima sebuah hadiah yang bernilai besar, ya, saya katakan 1 miliar. Saudara dijanjikan oleh konglomerat Semarang akan menerima uang 1 miliar. Tapi saudara harus tunggu di sebuah halte yang hatenya itu banyak orang, bermacam-macam aneka orang, tempatnya kotor. Sudah dijanjiin jam sekian, saya akan berhenti sebentar, turunkan uang ini, kamu terima, dan saya langsung akan pergi. Kira-kira saudara sudah menunggu 1 jam belum datang. Saudara mondar-mandir, ini datang apa enggak, ini beneran apa enggak, kan sementara harap-harap cemas, ya kan? 2 jam belum datang juga. Saudara mulai gelisah? Saya kira enggak. Karena di depan matamu itu uang 1 M karena enggak terima. 2 jam ya datang, 3 jam sudah mulai gebel-gebel, perut lapar. Wah, mau meninggal, nanti takutnya dia datang. Tetap bertahan ya? Tetap bertahan. Saudara tetap berada di tempat itu karena
janji. Kamu harus nunggu, kamu harus nanti di tempat itu. Karena aku lewat sebentar, aku turunkan dan aku langsung akan pergi. Saya berani meninggalkan? Berani nggak? 1 M ya? 1 M ya? Saudara akan tetap tinggal di situ meskipun 1 jam saudara menunggu, 2 jam saudara menunggu, 3 jam semakin panas datang, saudara tetap menunggu di situ dan saudara tetap menanti-nanti dengan sabar. Tentu, ya kan? Ini hanya ilustrasi saja, ya. Ini hanya gambaran saja. Nah, seperti itulah orang menanti-nantikan Tuhan. Tetap saudara berada di tempat, saudara berdoa, saudara tetap bergumul pada tempatmu. Dia akan datang dan dia akan memberi jalan keluar. Dia akan menolong saudara. Tetap tinggal di situ. Jangan saudara meninggalkan tempat itu. Jangan saudara meninggalkan tempat di mana engkau berdoa. Memang sulit. Tetapi ini adalah janji Tuhan. Kalau saudara ingin meraih sebuah pengharapan, saya percaya saudara kuat. Apa hasilnya? Kalau saudara sabar untuk menanti janji Tuhan, saudara akan mendapat kekuatan baru. Di dalam ayat 31a, ya, dalam pasal 40 ayat 31 ini ada 3 bagian. Yang pertama, ketika saudara sabar menanti, saudara akan mendapat kekuatan baru. Tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Menantikan Tuhan itu artinya tetap menjaga posisi, menjaga kondisi, menjaga situasi. Dan inilah bonusnya. Orang kalau sabar menanti, saudara akan mendapatkan hal ini. Saudara akan mendapat kekuatan baru. Apakah saudara masih menjaga keintiman terhadap Tuhan ketika Allah sedang di dalam pergumulan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, doamu belum terjawab. Apakah masih tetap tinggal di situ? Apakah engkau masih tetap menjaga keintimanmu terhadap Tuhan? Setiap halangan, setiap rintangan itu memiliki berkat di balik semuanya itu. Percaya hal itu? Kalau saudara bergumul dengan kekuatanmu, saudara bergumul berdoa dengan cara logikamu, saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara itu hanya menerima apa? Rasa kesal, rasa capek. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa karena dengan logikamu. Bukankah Tuhan Yesus sudah berkata, marilah kepadaku, engkau yang sedang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ini perkataan Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Mari, saudara diundang. Mari, engkau yang letih lesu, karena engkau sedang ditinggal kekasihmu, karena engkau sedang memikirkan sesuatu hal bagaimana hari esok, engkau sedang menanti-nantikan kesembuhan. Dia berkata, mari, marilah kepadaku. Oh yang letih, yang sedang berbeban berat, dia berjanji dia akan memberi jalan keluar. Dia akan memberi kelegaan bagimu. Kekuatan dari Tuhan itu merupakan sebuah bukti bahwa keberadaan Allah itu ada di tengah-tengah hidup saudara. Dan yang kedua, yang lebih terbang tinggi. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Wah, saudara, Raja Wali ini adalah
burung yang berbeda dengan burung-burung lainnya. Raja Wali memiliki bentangan sayap 2 meter sampai 2,5 meter. Ketika badai itu datang, Raja Wali ini tidak perlu mengepak-ngepakkan sayapnya. Perkosa, percuma, dengan usahanya sendiri percuma. Dia punya kelebihan. Ketika badai itu datang, angin kencang itu datang, dia naik lebih tinggi. Dan dia hanya membentangkan sayapnya. Dia tidak ngepak-ngepak seperti burung-burung kecil. Dia cuma melayang. Tahu melayang? Ngikut angin aja. Kepakan itu angin. Dan ketinggian terbang mampu terbang 300 meter. Kecepatannya bisa 300 meter per jam. 300 km per jam. Ya, saudara lihat, ketika Raja Wali melihat dari ketinggian yang tidak kelihatan, dia bisa menangkap ikan seketika. Bagaimana caranya? Dari 300 meter, dia bisa menutupkan sayapnya. Dia terjun seperti bom. Dengan kecepatan 300 km per jam. Cepat sekali. Maka mangsa itu tidak sempat untuk lari. Jadi tangkap, bawa naik lagi. Wah, Raja Wali ini sangat luar biasa. Pergumulan ini datang silih berganti, saudara. Tapi kalau saudara cuma ngalir, flow aja, ya, mau susah, ya Tuhan ngerti. Percaya aja. Nggak usah dengan ngoyo-ngoyo, dengan usaha pikiran. Memang saudara harus bertindak, tapi jangan pakai logika akal. Karena cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Dia bisa melakukan segala batas apapun, bisa menerobos, menembus. Kalau kita kan pakai perhitungan bagaimana. Kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara akan dibawa Tuhan naik seperti anak Raja Wali. Anak Raja Wali itu kalau diajari terbang, itu sarang dikoyak-koyakan dan didorong ke bawah. Anak itu akan terbang dengan kemampuannya walaupun belum bisa terbang. Dia tahu induk Raja Wali ketika ingin jatuh ke tanah, dia sambar di atas punggung, dia bawa naik terbang. Dari ketinggian dia lepas lagi anak Raja Wali itu, dan sampai anak Raja Wali itu bisa terbang sendiri. Luar biasa. Gambaran Raja Wali ini adalah sebuah gambaran bagaimana hidup kita. Hendaklah kita hidup seperti Raja Wali. Oh, sangat luar biasa. Kalau kita melihat cara pandang kita, saudara, kita akan selalu kecewa, kita akan gagal, kita akan putus asa. Dan ketiga, tahan dan konsisten. Orang yang sabar menanti itu memiliki ketahanan, konsisten, tetap terus seperti jalan-jalan. Konsisten, dia tidak pernah berhenti. Saya bisa tidak menanti-nantikan Tuhan. Tetap konsisten apapun yang sedang menghalangi niat saudara tetap berfokus, tetap sabar menanti secara konsisten. Demikian firman Tuhan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seorang pelari jarak jauh itu bukan mengandalkan hanya kekuatan. Saya pernah bersepeda ke Borobudur. Saya belajar untuk sehari-hari untuk ke medan-medan tanjakan. Tapi tidak seperti pada waktu saya ke Borobudur.
ternyata dibutuhkan konsisten. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, tapi konsisten. Nah, dengan konsisten ini saya berfokus sampai ke tujuan, akhirnya berhasil. Kalau saudara konsisten berdoa, setia, tetap setia, dan taat secara konsisten, saudara akan sampai ke tujuan, sampai ke muara di mana impian saudara sedang saudara gumuli hari ini. Saya percaya konsisten. Nah, orang yang memiliki konsisten ini tahan, kuat. Kalau saudara force, saudara paksa, saudara bisa berhenti di tengah jalan. Makanya jangan memakai kekuatanmu. Pakailah kekuatan yang datang dari Tuhan. Saya percaya saya menantikan janji Tuhan secara konsisten, saudara tetap berada di dalam doa-doa saudara. Saudara tetap berada di dalam pengharapan iman akan Tuhan. Akan tiba waktunya Kairos Allah itu menentukan dan menjawab persoalan demi persoalan. Tuhan yang memberi ketahanan di luar kemampuan. Banyak orang yang tidak tahan dengan cobaan, putus asa karena pakai akal, ngoyo, nggak konsisten. Waduh, kenapa sih? Kok nggak kunjung-kunjung tiba? Kenapa sih kok gini terus? Nggak berubah. Tuhan tidak menjanjikan ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara bebas dari masalah. Tidak. Tapi justru Tuhan mengizinkan masalah itu untuk mendidik saudara, supaya saudara semakin dewasa, supaya saudara mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan, sehingga saudara tidak menjadi sombong karena engkau merasa kuat. Karena itu Tuhan izinkan persoalan demi persoalan datang. Bagaimana sikap untuk menyelesaikan persoalan? Persoalan kan setiap kita beda-beda, semua beda, nggak ada yang sama. Ada orang yang berani mengangkat tangan kalau saya bertanya, ya, adakah Anda yang tidak memiliki masalah? Berani angkat tangan? Ayo, berani? Tidak ada yang berani. Semua punya masalah. Tapi saudara harus punya keberanian untuk menghadapi setiap masalah. Dan hari-hari ini, masalah ini semakin besar. Banyak orang yang bingung harus bagaimana hari depan, bagaimana esok. Karena banyak yang kena PHK, banyak yang diistirahatkan, banyak perusahaan yang sudah tidak mampu untuk memberi gaji karyawan. Karena saudara, sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah saudara menanti para musisi dengan sabar menantikan janji Tuhan. Tidak perlu berapa lama pandemi akan berakhir, tapi bagian saudara adalah menantikan di bawah kaki Tuhan dengan cara saudara berdoa. Saudara yang sakit hari-hari ini, saudara semangat yang sedang mengalami penderitaan secara serius, serahkan kepada Tuhan. Saudara sabar menanti jawaban. Dia sudah berkata, Dia akan memberi kekuatan bagi setiap kita. Ya, Dialah kekuatan kita. Dialah gunung batu, tempat perlindungan orang percaya. Tempat perlindungan saudara, tempat perlindungan saya untuk berteduh di bawah kepala saya. Hanya di dalam Dia kita aman,
Dia Allah yang sanggup untuk menolong setiap saudara. Sebuah pujian sangat indah sekali. Dan kita akan nyanyikan bersama-sama pujian ini. Pujian yang dikenal. Kuatkanlah hatimu, hati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menemani. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Mari kita akan berdiri bersama-sama, saudara, dengan sikap berdoa. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu membantu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan dapat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan dapat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Jangan takkan dapat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Berapa banyak kita tetap percaya kepada Dia yang mengendalikan seluruh kehidupan orang-orang percaya. Hari ini kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan, maka pada waktunya Dia akan turun tangan untuk membantu dan menolong setiap kita. Mari saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita. Ada beberapa pokok doa yang kita akan naikkan, terutama untuk ibadah kita yang sudah berjalan selama 8 kali, berarti 2 bulan kita sudah ibadah secara onsite. Kita berdoa terus supaya ibadah ini boleh terus berjalan, dan semua yang hadir Tuhan berikan kesehatan yang 2 kali lipat lebih daripada biasanya. Juga demikian yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan, ada kekuatan, dan ada janji penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau terus berikan kami kesehatan, baik yang ada ikut ibadah dalam gereja maupun mereka yang ada di rumah. Tuhan lindungi mereka. Juga kami mau berdoa untuk beberapa saudara kita yang menantikan kelahiran anaknya, yaitu Gaby yang ada di rumah sakit pada saat ini yang dirawat.
menantikan lahirnya seorang anak, dan juga Meliana dan juga Immanuel kita beberapa bulan lagi mereka juga akan mendapatkan karunia anak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka ini akan sehat dan melahirkan anak yang sehat. Anak dan ibunya diberkati sehat semuanya, tidak ada gangguan apa-apa saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa untuk ibadah yang akan datang. Minggu depan kita akan masuki satu tema yang baru, yaitu kasihnya tak berkesudahan. Mari kau berkati para pembicara yang sudah disiapkan. Juga kami berdoa untuk bulan November, ada beberapa saudara yang berulang tahun. Tuhan juga berkati antara lain Mediana, Daniel, Darsun, Ibu Purwaningsi dan Edi. Mari Tuhan kau juga berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang, tambahkan kesempatan untuk boleh setia mengikut Tuhan. Mari sidang semuanya dikasih Tuhan, angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan menyertai kehidupan kita. Kasih karunia-Nya menyertai saudara mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.